Selamat pagi semua. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagian-bagian Microsoft Word Excel dan fungsinya. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Microsoft Word Excel dan yang paling sering digunakan untuk APK perkantoran atau aplikasi perkantoran. Nah, Microsoft Word sendiri kita bisa menggunakan perangkat lunak ini untuk berbagai keperluan hitungan mulai dari akuntansi dasar hingga makro yang rumit. Namun untuk sampai pada ilmu tersebut, dasar-dasar Microsoft Word Excel perlu kita ketahui juga. Nah, Microsoft Word Excel juga memiliki bagian-bagian masing-masing fungsinya. Dalam hal ini perlu kita pelajari sebagai langkah awal belajar software. Nah, yang pertama kita ada namanya name box. Nah, name box ini dalam bahasa Indonesia adalah namanya nama kotak gitu. Di Excel kita tahu lembar kerja terdiri dari nama kotak atau blok. Maksudnya ketika saya arahkan ini kursornya ke sini ke kolom B, kemudian ke row 2, maka berada di kolom B dan berada di baris kedua. Nah, seperti ini. Ini ada B2 di name box. Nah, kemudian ada yang namanya formula bar. Nah, formula bar ini berada di sebelah kanan name box, yaitu ini adalah formula bar yang ada kode fx. Ini fx-nya. Bagian Microsoft Word Excel ini disebut dengan formula bar. Kalau kita perhatikan, nih contoh, saya akan mengetik 400 pada kolom B, kemudian baris kedua. Maka yang akan terbaca di sini bisa kita lihat ini ada 400 juga. Nah, kemudian kita lanjut lagi di menu bar. Nah, seperti layaknya tampilan Microsoft Word Excel juga ada tampilan menu bar. Nah, mulai dari file, home, insert, page layout. Nah, untuk menu file, ini menu file sendiri di sini berfungsi mengakses file secara umum seperti new file, print, save atau simpan. Nah, ini ada juga info, kita bisa dapat infonya dari sini. Untuk peraturan mengatur jenis font untuk ukuran font, kemudian kita bisa mengaturnya dari home. Ini ada calibreity, ukuran font, nih dari home. Nah, kemudian insert juga berfungsi untuk menginput atau membuat objek seperti chart, tabel, insert shape, dan lainnya. Kemudian untuk menu page layout, nah, ini page layout. Nah, page layout ini di sini ada menu, diantaranya ada margin untuk mengatur tampilan halaman, termasuk juga ini margin, termasuk juga yang akan untuk mengatur tampilan halaman, termasuk margin juga mengatur tampilan halaman, dan juga termasuk memilih ukuran kertas, size, memilih ukuran kertas ada 4 letter 104 ini 102 kali 105 ini. Dan kemudian untuk formula juga berisi
berisi seluruh formula atau rumus-rumus yang terdapat pada Excel. Nih, ada sum, average, if, hyperlink, count, max, sin, sumif, dan yang lain-lain lagi. Kemudian fungsi data. Nih, fungsi data juga ini dapat kita menu ini berfungsi untuk mengatur data yang terdapat pada box seperti untuk sort data, cell atau sel. Nah, sel ini adalah pertemuan dari kolom. Saya hapus dulu. Sel ini adalah pertemuan dari kolom dan baris yang menginput sebuah kotak kecil yang fungsinya untuk menginput dan menampung data pada Microsoft Word Excel. Setiap sel mempunyai nama tersendiri tergantung pada lokasi tersebut. Seperti sel ini mempunyai nama B3. B3 artinya sel tersebut berada pada kolom B, ini pada kolom B ya, dan di baris yang ketiga. Nah, ini dia B3. Berada di kolom ketiga dan baris ketiga. Ini kenapa dibilang B3? Berada di kolom ketiga dan baris ketiga. Ini kenapa dibilang dia B3? Dan kita buat lagi ini. Nah, ini namanya A2, yang artinya sel ini berada pada kolom A baris kedua. Nih, kan ada kolom A, dia di baris kedua. Gitu. Nah, ada juga yang namanya sel aktif. Nah, sel aktif ini adalah sel yang kita gunakan untuk mengedit data. Sel aktif ini ditandai dengan batas garis yang tebal. Nih, batas garis yang tebal-tebal nih. Batas garis yang tebal-tebal. Batas garis yang tebal pada sisi sel dan terdapat sebuah kotak hitam. Nih, kotak hitamnya kecil di pojok kanan bawah. Kita juga bisa lihat nama sel yang aktif pada name box. Nih, nah, name box atau name box, saya juga nggak tahu ya. Dan ada juga yang namanya range atau rentang. Ini juga merupakan kumpulan beberapa sel dalam sebuah lembar kerja seperti ini. Contoh. Nah, ini disebut dengan rentang A2 sampai B3. Ini rentang A2 sampai B3. Nah, dari video tersebut bisa kita simpulkan bahwa dari pelajaran Microsoft Word kali ini dapat ditarik sebuah kesimpulannya, yaitu bahwa kolom adalah bagian lembar kerja yang membentang secara vertikal. Sedangkan baris yang membentuk sebuah sel aktif ditandai dengan batas garis tersebut, dan kumpulan dari beberapa sel membentuk rentang. Sekian video dari saya.